Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Iskandar Zikri. Dalam video ini, saya akan membahas variabel, tipe data, casting, dan operator di dalam Python. Baik, sekarang kita akan membahas variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Misalnya, saya akan membuat variabel A yang berisi 10. A mempunyai nilai 10. Dan 10 ini adalah data dari variabel A. Lalu saya akan membuat variabel T. Ini juga merupakan T mempunyai nilai 15. Dan 15 adalah data dari variabel T. Kita akan coba panggil. Dan ya, data dari variabel A itu adalah 10. Jika saya sini ganti T, saya akan mencoba memanggil variabel T. Dan ya, variabel T memiliki nilai 15. Ini adalah untuk pemanggilan pertama. Di panggilan kedua, saya akan membuat variabel yang sama persis, yaitu 20. Dan saya akan mencoba memanggilnya lagi. Di pemanggilan kedua, variabel A akan berubah menjadi 20. Dia akan mengambil variabel yang terbaru. Lalu, untuk penulisan variabel, variabel tidak boleh dimulai dengan angka seperti ini. Itu tidak terbaca. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Akan tetapi, spasi boleh diganti dengan underscore. Misalnya begini. Itu terhitung dengan sebagai variabel. Dan angka boleh ditaruh di belakang huruf. Dan itu terhitung sebagai variabel. Dan saya akan membuat variabel pertama. Dan variabel pertama, tapi dengan kapitalisme yang berbeda. Lalu, dengan full kapitalisme. Ini semua adalah variabel yang berbeda. Walaupun mereka mempunyai huruf yang sama, akan tetapi mereka mempunyai perbedaan di dalam kapitalisme. Jadi mereka ini adalah 3 variabel yang berbeda. Itu adalah variabel. Sekarang saya akan membahas tipe data di dalam Python. Tipe data di dalam Python itu ada 4. Yang pertama adalah integer sebagai int atau int. Yang kedua ada float. Yang ketiga ada string atau str. Yang keempat ada boolean atau bool. Sekarang saya akan membahas tipe data int. Tipe data int adalah tipe data yang variabelnya memiliki nilai bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari tipe data int. Untuk mengetahui ini adalah tipe data dari int atau tidak, kita hanya perlu memanggilnya seperti ini. Print type A. Dan di sini tertulis bahwa data dari variabel A adalah int atau integer. Selanjutnya, itu adalah float. Data float atau tipe data float itu adalah variabel yang berisi bilangan desimal atau berkoma. Contohnya seperti ini. Ini adalah tipe data dari float. A memiliki nilai 10,0. Untuk mengetahuinya ini adalah tipe dari float atau tidak, seperti biasa kita akan menggunakan komen print type A. Dan di sini tertulis adalah float.
Itu adalah untuk data float. Sekarang kita akan lanjut dengan tipe data string atau str. Tipe data str itu dimulai dengan tanda kutip dan biasanya dipakai untuk menuliskan huruf. Sekarang, variabel A memiliki nilai huruf yang dimulai dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Untuk mengetahui ini adalah tipe data dari string, kita hanya perlu menggunakan komen seperti biasa. Dan di sini tertulis string. Tapi jika kita tulis di sini angka, kalau ini angka, ini seharusnya ini adalah tipe data int, yaitu ini adalah bilangan bulat. Tapi karena di sini ada tanda kutip, ini akan tetap menjadi bilangan str. Dan walaupun saya menambahkan koma, itu tetap akan menjadikan datanya itu string. Selanjutnya, kita akan masuk ke data boolean. Boolean itu adalah tipe data yang digunakan untuk biasanya perbandingan suatu nilai. Contohnya, saya akan membuat dua variabel dengan variabel A dan variabel B. Dan untuk komennya, saya akan membuat seperti ini. A, apakah lebih besar daripada B? Apakah variabel A lebih besar daripada variabel B? Jawabannya adalah true. Di sini tertulis dengan true di bawah. Dan jika di sini kita ubah saja di 1, apakah variabel A lebih besar daripada variabel B? Maka hasilnya adalah false. Karena tipe data dari boolean ini hanya menghasilkan dua hasil saja, yaitu true or false. Dan biasanya false itu memiliki nilai 0. Apapun itu, nilai yang bukan dari 0, nilai yang bukan 0 itu adalah true. Tetapi jika nilainya adalah 0, itu tetap false. Itu adalah boolean. Selanjutnya adalah casting. Casting itu adalah merubah tipe data satu ke tipe data lainnya. Ya, casting adalah merubah tipe data satu ke tipe data lainnya. Contohnya adalah saya akan membuat variabel yang memiliki nilai data int, yaitu variabel A dengan nilai 10. Ini adalah tipe data int. Saya akan mencoba memanggilnya untuk mengetahui apakah ini tipe data int atau bukan. Dan mari kita panggil. Dan di sini tertulis ini adalah tipe data int atau integer. Untuk merubah tipe data integer ini menjadi data boolean, string, atau float, misalnya kita ambil aja lah float, itu harus melakukan casting. Dan cara melakukan casting adalah begini. Kita masukkan dulu variabel yang mau kita rubah, lalu kita tulis variabel apa, kita mau merubahnya ke tipe data apa. Contohnya adalah float. Saya ingin membuat variabel A ini menjadi bilangan float. Dan masukkan variabelnya. Lalu kita tinggal panggil lagi, itu print A. Mari kita panggil. Dan ya, di sini dia menjadi 10,0, yaitu menjadi data float. Untuk mengetahui ini data float atau bukan, seperti biasa kita menggunakan comment type A. Dan inilah 10,0 dan tipe data float. Ini adalah salah satu dari casting. Jika kita ingin merubah tipe data yang menjadi ini, menjadi string lah ya, string, str. Ini akan tetap memiliki nilai 10 karena tidak berubah, tapi tipe datanya berubah menjadi string. Dan selanjutnya, kita akan merubahnya menjadi data ball. Itu boolean. Mari kita panggil.
Dan ya, di sini tertulis kelas bool dengan nilai true. Karena apapun itu selain dari 0, tipe data boolean akan menghasilkan false. Nih, nilai dari A itu adalah 0, maka dari itu nilai dari data A yang sudah berubah menjadi tipe data bool akan menjadi false. Tetapi jika saya tulis di sini minus 100, ini akan tetap menjadi true. Dan bisa juga dengan cara membuat tipe data yang baru atau variabel yang baru. Misalnya, saya akan mengubah tipe AB di sini menjadi B. Lalu membuat sini A, dan kita akan meminta print B saja, lalu menandakan tipe data dari B. Bisa juga dengan cara begini, agar variabel A tidak terganggu dan akan ditampung oleh variabel B, variabel baru, dengan memiliki data nilai A dan dirubah menjadi data bool. Ini adalah testing. Cara merubah tipe data satu ke tipe data lainnya. Sekarang kita akan membahas operator yang ada di Python. Operator di dalam Python ada 7. Akan tetapi dalam video ini saya hanya akan membahas 4 saja, yaitu arithmetic, assignment, comparison, dan logical. Baik, sekarang kita akan membahas arithmetic operator di dalam Python. Arithmetic operator di dalam Python itu mempunyai komen yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskannya satu-satu. Pertama itu, kita bikin variabelnya dulu. Dua variabel ya, A dengan B. Nah, untuk yang pertama itu ada namanya addition. Ya, tambahan lah. Seperti ini, print A ditambah dengan B ditambah dengan B, hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 15. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, ada namanya subtraction atau pengurangan lah. Tandanya itu minus strip. Ini akan mengurangi nilai A dari nilai B, yaitu 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5. Yang ketiga, itu ada namanya multiplication, yaitu perkalian dengan tanda bintang. Ini akan membuat 10 dikali 5, hasilnya adalah 50. Itu adalah multiplication. Selanjutnya ada namanya division, yaitu pembagian. Ini adalah pembagian atau membagi, yaitu 10 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2. Dan selanjutnya itu adalah modulus. Modulus itu tandanya persen. Hasil dari modulus ini hanya akan menghasilkan 0 atau 1, yaitu sisa dari berapa yang dibagi. Contohnya ini 10 dibagi 5 itu adalah 2, dan tidak ada yang tersisa, yaitu 0. Hasilnya adalah 0. Akan tetapi jika saya bikin 11, ini hasilnya adalah 1. Dan kalau saya bikin 14, hasilnya adalah 4. Karena modulus ini membagi dan akan membilang apa sisa dari bagi tersebut. Contohnya 14 bagi 5, sisanya adalah 4 karena yang terpakai hanya 10. Itu adalah modulus.
Selanjutnya ada eksponensial, yaitu pangkat, bilangan berpangkat dengan tanda 2 bintang. Kalau 1 bintang itu adalah untuk perkalian, yang ini adalah untuk pangkat. Contohnya itu adalah begini. Itu 10 pangkat 5. Hasilnya adalah, ya, sini kita bisa lihat hasilnya 100.000. Ya, 100.000. Selanjutnya itu ada yang namanya floor division. Floor division sama dengan bagi, tapi di sini floor division itu akan membagi bilangan yang akan membulatkan bilangan yang dibagi. Contohnya akan saya contohkan langsung saja. Terus 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah, ya, 2. Akan tetapi jika saya di sini menuliskan di sini itu 7 dan di sini 15, hasilnya adalah 2. Tapi kemana ke 1? Seharusnya 15 dibagi 7 itu adalah, akan tetapi floor division akan membulat bilangan tersebut menjadi ke bawah. Dan itu adalah ini 2. Seharusnya di sini itu 2,5. Itu adalah floor division. Baik, sekarang saya akan membahas operator assignment. Operator assignment adalah operasi yang dapat dilakukan dengan peningkatan atau operasi yang ditambah dengan assignment. Contoh assignment adalah ini. Ini adalah assignment. Yang sama dengan ini adalah assignment. Contoh dari operasi assignment adalah A ditambah sama dengan 3 print A. Di sini variabel A memiliki nilai 5 dan di line nomor 2 variabel A yang memiliki nilai 5 ditambah segmen atau sama dengan 3, yang dimana kalau dibaca itu adalah 5 ditambah 3, yang mana hasilnya adalah 8. Bisa juga minus kurang 5 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Lalu bisa juga dengan perkalian 3. Lalu dan juga dilakukan dengan bagi. Sini saya akan mengubah ini 9 saja. 9 dibagi 3 adalah 3 dan modulus. Di sini 9 dibagi 3 itu habis. Jadi hasilnya adalah 0. Tetapi jika saya tulis di sini 11, hasilnya adalah 2. Karena masih ada sisa 2. Dan ada juga bisa dipangkatkan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dan eksponen sini ada 8 dan floor division sini ada 6 yang dibulatkan
jadi 6. Ini adalah segmen operators. Selanjutnya saya akan membahas comparison operators. Comparison operators itu umumnya menggunakan tipe data boolean. Saya akan menggunakan contoh di sini. Saya beri nilai parameter A itu 20, sedangkan B dengan nilai 10. Lalu dengan perintah print A apakah sama nilainya dengan B. Di sini tertulis apakah A nilainya sama dengan B. Sedangkan A jika nilainya itu 20 dan B adalah 10, jadi hasilnya pasti adalah false. False. Jika nilai A itu sama dengan 10 atau B, maka hasilnya itu adalah true karena memang sama. Di sini ada tertulis dengan A sama dengan B. Lalu ada yang selanjutnya itu menggunakan tanda seru. Tanda seru kebalikan dari tanda sama dengan yang dua tadi. Ini adalah apakah A tidak setara dengan B. Di sini A itu setara dengan B dengan nilai masing-masing 10. Maka hasilnya adalah false. Tetapi jika saya ubah di sini 11, maka hasilnya adalah true. Karena memang benar kalau A itu tidak setara sama dengan B. Selanjutnya, ada rumus nih. Di sini tertulis apakah A lebih besar daripada B. Karena nilai A itu 11 dan nilai B itu 10, tentu saja hasilnya adalah true. Jika nilai A itu 9, sudah pasti hasilnya itu adalah false. Lalu selanjutnya ada perintah ini. Di sini tertulis, apakah A atau 9 lebih kecil nilainya daripada B atau B lebih besar daripada A. Hasilnya tentu saja, sebentar saya bersihkan dulu. Hasilnya adalah true, karena B memang lebih besar daripada A. Atau jika saya ubah nilainya, sini false, karena A itu lebih besar daripada B. Jadi ini false. Lalu ada juga ditambah ini. Apakah A lebih kecil atau sama dengan B? Di sini pasti isinya adalah false karena A itu lebih kecil daripada B dan T juga tidak sama. Tetapi jika kita ubah nilai A itu menjadi 10, maka hasilnya adalah true. Karena walaupun tidak lebih besar daripada B, tapi nilai A itu sama dengan B. Dan juga ini adalah A. Apakah A lebih besar atau sama dengan B? Di sini hasilnya sudah jelas. Itu adalah A dan B itu sama. Jadi hasilnya adalah true. Dan jika saya rubah ini menjadi 9, maka hasilnya sudah pasti false. Akan tetapi jika saya rubah nilai menjadi 11, maka nilainya sudah pasti true karena memang A lebih besar daripada B. Ini adalah operator comparison di dalam Python.
Baik, sekarang saya akan membahas tentang operator logika. Operator logika ada and, ada or, dan ada not. Sekarang saya akan membahas yang and dulu. Contoh, saya akan membuat variabel 5. Lalu, saya akan membuat sebuah perintah print x kalau lebih besar daripada 3, 4 lah ya. Dan n dan x lebih kecil daripada 7. Berarti ini adalah 5 lebih besar daripada 4 dan 5 lebih kecil daripada 7. Hasilnya adalah true karena ini memang benar. Akan tetapi jika salah satu saja salah, salah satu salah yaitu x lebih kecil dari 4 itu adalah false. Karena salah satu fakta dari sini itu salah. Apalagi kalau salah keduanya sudah pasti false. Itu adalah n. N digunakan untuk penyambung saja. Dan selanjutnya itu adalah or. Or itu berfungsi sebagai penyambung juga. Cuman or itu lebih ke satu pilihan. Satu pilihan itu benar atau tidaknya. Kalau n itu kan harus dua-duanya itu benar, baru hasilnya true. Tapi kalau or itu harus salah satunya saja benar, itu hasilnya sudah true. Contohnya 5 lebih besar daripada 4 dan X lebih kecil atau 5 lebih kecil daripada 1. Di sini benar karena 5 lebih besar daripada 4, tapi di sini itu salah karena X lebih besar daripada 1. Lebih kecil daripada 1. Hasilnya adalah salah. Hasilnya adalah true karena salah satunya itu adalah benar. Akan tetapi jika keduanya itu salah, jika X lebih besar daripada 7 atau 5 lebih besar daripada 7, ini keduanya adalah salah, maka hasilnya adalah false. Itu adalah or. Yang penting salah satunya aja benar, maka hasilnya ada true. Tapi kalau keduanya salah, maka hasilnya ada false. Selanjutnya kita akan bergerak ke not. Oh, ini bisa pakai n aja. Nah, not ini fungsinya sebagai pembalik fakta. Misalnya gini, not. Kalau kita nggak pakai not, kalau nggak pakai not, 5 lebih besar daripada 1 dan 5 lebih kecil daripada 6 misalnya. Kalau di bilangan n saja tanpa not, ini hasilnya sudah pasti true tanpa diragukan karena kedua itu adalah fakta yang benar. Tetapi karena kehadiran not di sini, itu akan merubah hasilnya menjadi false, merubah fakta yang ada jadi perlawanannya. Akan tetapi jika di sini itu faktanya itu keduanya salah, misalnya eh, 5 lebih besar daripada 6 dan 5 lebih kecil daripada 5 lebih kecil daripada 1. Ini adalah kedua fakta yang salah. Akan tetapi not akan merubahnya nilainya menjadi true karena not berfungsi sebagai pembalik fakta. Begitu juga di dalam or. Kalau or salah satunya itu benar, maka hasilnya itu akan menjadi true. Akan tetapi di dalam ini X lebih besar 5 lebih besar daripada 6 itu salah. Dan X lebih kecil daripada 1 itu tetap salah. Maka hasilnya biasanya juga salah. Akan tetapi di sini tetap true. Nah, kalau salah satu benar,
X lebih kecil daripada lebih kecil daripada 10. Ini adalah fakta yang benar, ini yang salah. Maka seharusnya adalah or itu hasilnya adalah true. Tetapi di sini hasilnya adalah false karena not mengubah segalanya, mengubah hasil akhir yaitu menjadi false. Itu adalah macam-macam Python logical operation.